Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brisa Theodora Helena Panjaitan dari kelas TI 4410 dengan NIM 120120443. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemrograman dinamis stokastik pada mata kuliah penelitian operasional 2. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam pendahuluan dari materi ini. Materi ini mengajarkan kita untuk menentukan peluang yang paling proper, yang paling memungkinkan untuk dari pertanyaan dari soal yang sudah diberikan. Nanti akan terdapat distribusi peluang mengenai apa yang akan terjadi. Nah, dari peluang apa yang akan terjadi, kita akan menentukan apa yang paling baik untuk terjadi kemungkinannya. Nah, namun di distribusi kemungkinan ini masih seluruhnya ditentukan pada stage atau data sebelumnya atau perhitungan sebelumnya, tahap sebelumnya. Nah, di sini kita mempunyai struktur dasar pemrograman dinamis stokastik. Di sini ada state, keputusan, dan juga kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini Fn atau kasusnya dengan model matematis Fn, Sn, Xn. Nah, dari sini kasus ini kita harus menentukan keputusan, harus mengambil keputusan, yaitu Xn. Nah, di sini ada kemungkinan P1, P2, P3, Pn. Nah, Pn ini merupakan distribusi kemungkinan atau probabilitas peluang terjadinya suatu state. Selain ada P1 juga, kita mempunyai C1, C2, C3, dan Cn. Apa C itu? Nah, C itu merupakan kontribusi dari stage N terhadap fungsi tujuan. Apakah itu maksimumkan, meminimumkan, tergantung soal yang kita miliki. Nah, selain P1 sampai Pn, C1 sampai Cn, kita memiliki stage N plus 1, yaitu kemungkinan yang terjadi F1, F2, F3, Fn. Nah, Fn ini, N ini merupakan banyaknya stage yang mungkin terjadi pada stage N plus 1. Dari banyaknya sekian stage yang sudah dimiliki, kita harus menentukan mana yang paling baik dan yang paling menentukan untuk bagian produksi atau dari soal. Nah, di sini coba kita mengaplikasikannya ke dalam sebuah pernyataan ya. Di sini tujuannya meminimumkan ekspektasi jumlah kontribusi dari masing-masing stage. Nah, pada kasus ini, model matematis atau rumusnya ini, Fn, Sn, Xn, identitas menyatakan ekspektasi jumlah minimum dari stage N ke muka. Nah, dari pernyataan ini, kita mempunyai model matematis. Fn, Sn, Xn sama dengan sigma N, I sama dengan 1, PI, CI ditambah F dikali N plus 1I. Nah, dengan tujuan dan juga pernyataan, kita sudah memiliki nih persamaannya, yaitu minimumkan. Jadinya ada ditambahkan min di sini. Jadi identitas sama dengan min, minimumkan Fn plus 1, Sn plus 1, Xn plus 1. Coba untuk semakin pahamnya, kita coba masuk ke kasus contoh soal, kasus pertama. Nah, di kasus ini, pertanyaannya bagaimana? Di sini kita membantu bagian produksi yang menginginkan suatu tujuan yang diinginkan oleh bagian produksi, yaitu memaksimumkan kemungkinan seluruh mesin beroperasi dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara menambah jumlah montir yang memahami mesin tersebut. Nah, dengan adanya montir, diharapkan kemungkinan mesin-mesin tersebut berada dalam kondisi yang baik, yang proper akan semakin besar. Nah, jumlah kalau diketahui di soal ini, jumlah mesin yang ada di perusahaan ini itu sebanyak 3. Mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Sedangkan ketersediaan montir yang ditambah maksimal banyak 2 montir, 2 orang. Nah, di sini kita masukkan saja diketahuinya ke dalam tabel. Jumlah montirnya maksimal 2. Itu tidak ada jumlah montir tambahkan 1 dan tambahkan 2. Di sini ada datanya nih, mesin 1, mesin 2, mesin 3 kemungkinannya. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah, kita kerjakan ya dari pertanyaan ini ke beberapa tahap yang
harus kita kerjakan. Pertama, kita aplikasikan dulu nih ke dalam model matematis, yaitu fungsi tujuan, pembatas, dan juga persamaan rekursif. Di sini memaksimumkan jumlah probabilitasnya 3, sama dengan P1, X1, P2, X2, P3, X3. Di sini kita memiliki pembatas nih. X1, X2, X3 itu sama dengan mesin. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 2. Dan juga X1 tambah X2 tambah X3 lebih besar sama dengan 0 atau integer. Nah, di sini kita memiliki persamaan rekursif Fn, Sn, Xn sama dengan Pn, Xn dikali Fn plus 1 dikali S minus Xn. Nah, ini kita sudah membuat inti dari yang harus kita kerjakan. Ini. Nah, kemudian di sini kita membuat juga ilustrasi berupa cabang. Dari 3 kemungkinan ini, penambahan jumlah montir pada mesin 1, mesin 2, dan juga mesin 3. Buat cabang dari tabel ini. Setelah itu, kita kerjakan dan masuk ke dalam tahap pertama. Tahap pertama dari tabel sebelumnya, data jumlah montir juga mesin 1, masukkan. Di sini merupakan S ini merupakan jumlah montir. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus ini persamaan rekursif pada mesin 1, di X1 sama 0, 0,3. Nah, pada baris ini, jumlah montir 0 ini, bilangan paling besarnya 0,3, X1-nya 0. Di sini, penambahan jumlah montir 1, ada di X1 sama 0, nilainya 0,3, di X1 sama dengan 1, nilainya 0,5. Nah, untuk yang ditaruh di F1 ini, pada penambahan jumlah montir 1, bilangan yang paling besar, yaitu 0,5. Jadi 0,5 ini X1-nya sama dengan 1. Begitu juga seterusnya. Di penambahan montir 2 ini, yang paling besar 0,6, dan X1-nya sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, mesin kedua, tahap kedua. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mengerjakan tahap selanjutnya, kita mengacu pada data sebelumnya, pada tabel sebelumnya. Di sini kita sudah siapkan tabel pada tahap pertama nih. Nah, kita masukkan saja nih dari yang diketahui 0,6, pada kolom 1, pada kolom 2-nya 0,7, pada kolom 3 0,8. Nah, di sini kita masukkan juga nih yang sudah didapat nilai maksimum dari tabel pertama 0,3, 0,5, 0,6, 0,3, 0,5, dan ini 0,3. Nah, pada jumlah montir 0 yang paling besar F2-nya 0,18, F2-nya 0, pada jumlah montir 1 yang paling besar 0,3, F2-nya 0, di penambahan jumlah montir 2 yang paling maksimum hasilnya 0,36 dengan X2 sama 0. Bagaimana kita mendapatkan hasil-hasil ini? Dengan cara mengalihkannya nih. Mengalihkan ini dalam rumus yang di atas ini. Nah, kita sudah selesai mengerjakan tahap kedua dan memiliki data yang paling maksimumnya. Nah, kita lanjut ke tahap ketiga. Di sini sudah ada tabel pada tahap kedua, kita masukkan langsung ke dalam persamaan rekursif pada tahap ketiga nih. Di sini sudah ada yang diketahui pada yang di atas. Dimasukkan lagi 0,7 kolom 1, 0,8 kolom 2, 0,9 di kolom ketiga. Ada baris pertama yang paling maksimumnya 0,126 dengan X-nya 0. Pada baris kedua, itu yang paling maksimum 0,21 di X3 sama dengan 0. Kemudian di baris ketiga dengan jumlah montir 2 ini, hasil yang paling maksimumnya 0,252 dengan X3 sama dengan 0. Nah, kita sudah mengerjakan tahap 1, tahap 2, tahap 3, kita sudah memiliki nilai maksimum per tahapnya. Nah, setelah kita dapat ini, untuk memudahkan kita untuk melihat dan menganalisis, kita buat rangkuman hasil dari tahap-tahap yang paling maksimum. Dari fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Yang paling maksimum pada fungsi pertama nilainya 0,6 di X1 sama dengan 2. Pada fungsi kedua, nilai paling maksimum 0,36 pada X2 sama dengan 0. Kemudian di fungsi ketiga, di
nilai yang paling maksimum adalah 0,252 dengan X3 sama dengan 0. Kita sudah dapat nih, sudah bikin kita rangkuman hasilnya. Nah, dengan itu kita sudah bisa membuat kesimpulan dari tabel itu. Udah selesai, dapat kesimpulan. Nah, jadi di sini untuk mesin pertama, di ini yang sudah kita tentukan kita buat ke berurutan nih biar gampang. Di mesin pertama, untuk menciptakan probabilitas kemungkinan mesin dalam kondisi baik, harus ditambah 2 montir. Di mesin kedua tidak perlu adanya penambahan montir, dan di mesin ketiga juga tidak perlu adanya penambahan montir nih. Nah, untuk hasil yang paling maksimumnya, probabilitas matematis yang mungkin diperlukan untuk soal ini, ya tinggal kita kalikan saja probabilitasnya dari nilai-nilai maksimum di sini, yaitu 0,6 dikali 0,6 dikali 0,7. Nah, hasil yang paling maksimumnya probabilitasnya itu 0,252. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya dari materi pemrograman dinamis stokastik dan juga kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berterima kasih dan juga sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.